wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahru ramadhana sayyidash syuhur wa anzala fihi al-Qur'an kama anzala at-Taurata wal Injila waz Zabur wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin nurikas sari wa madadikal jari wa jma'ani bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Yang sama kita hormati dan yang kita muliakan jajaran guru dari Yayasan As-Sa'adatul Abadiyah, Bapak Kepala Sekolah SMK As-Sa'adatul Abadiyah Bapak Muhammad Fatoni. Salam hormat, salam ta'zim Bapak Junaidi, Bapak Wakil Kepala Sekolah Siswaan Bapak Khairuddin, Bapak Kepala Sekolah SMP Bapak Haji Muhammad Fakih, dan seluruh Dewan Guru dari Madrasah As-Sa'adatul Abadiyah ini yang mohon maaf tidak disebutkan namanya satu persatu, insya Allah tidak mengurangi sedikit pun mahabbah dan takdim saya kepada beliau-beliau semua. Kita doakan agar guru-guru kita Allah panjangkan usianya, Allah sehatkan badannya, dipermudah dalam segala urusannya, dan diberi kekuatan istiqamah agar selalu dapat membimbing kita semua menuju jalannya Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa salam hormat segenap adik-adik siswa siswi dari Madrasah As-Sa'adatul Abadiyah ini. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di tempat ini Allah lebih mendatangkan rahmat serta keberkahan, ampunan dalam kehidupan. Amin. Alhamdulillah, nikmah azimah min Allah subhanahu wa ta'ala. Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk berada di bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan. Adanya kita di bulan ini pertanda Allah memberikan kesempatan untuk kita. Berapa banyak orang-orang yang mungkin Ramadan tahun lalu masih bersama-sama kita, berbuka puasa bersama, makan sahur bersama, sholat tarawih bersama. Kini mereka sudah lebih dulu dipanggil ke rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan bukti doa kita dikabulkan oleh Allah. Beberapa bulan yang lalu masuk bulan Rajab, lanjut bulan Sya'ban, kita selalu meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita selalu berdoa sebagaimana doa yang diajarkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih ingat gak doa di bulan Rajab? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Artinya apa? Ya Allah, berkahilah kami
bulan Rajab, bulan Sya'ban, sampaikanlah kami hingga bulan Ramadan. Allah sudah memberikan keberkahan untuk kita di bulan Rajab. Allah sudah memberikan kepada kita keberkahan di bulan Sya'ban. Dan Allah juga telah menyampaikan usia kita hingga bulan Ramadan. Berarti doa kita dikabulin gak sama Allah? Kabulin gak doa kita sama Allah? Doa kita dikabulin sama Allah. Kita meminta kepada Allah bukan tanpa alasan. Ada alasannya biar panjang umur sampai bulan Ramadan. Karena kita tahu bulan Ramadan ini bulan penuh ampunan. Bulan Ramadan ini bulan yang dilipat gandakan amal perbuatan. Bulan di mana Allah memberikan banyak kesempatan untuk kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan. Ada alasannya biar kita panjang umur. Alhamdulillah Allah udah ngabulin. Sekarang tinggal kita tunjukin sama Allah. Ya Allah, alhamdulillah Engkau telah memanjangkan usia kami. Kami akan menunjukkan juga kepadamu ya Allah bahwa kami betul-betul ingin memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik. Nah, kita bukan hanya sekedar masuk bulan Ramadan. Kita sekarang sudah berada di pertengahan dari bulan Ramadan. Kita udah pertengahan jalan. Kalau seandainya perjalanan Jakarta Surabaya, kita nih udah nyampe Pekalongan. Kalau seandainya kita mau ke Tanah Abang, udah nyampe Palmerah. Pertengahan perjalanan, alhamdulillah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang Engkau panjangkan usianya hingga akhir bulan Ramadan. Amin ya Rabbal. Maka dari itu yuk kita manfaatkan sisa-sisa yang tidak lama lagi. Ramadan bakalan pergi. Dan tahun berikutnya Ramadan insya Allah bakalan ada. Tahun-tahun berikutnya bakalan terus ada bulan Ramadan tiap tahun. Kita tidak meninggalkan Ramadan, tidak meninggalkan kita. Tapi pada hakikatnya kitalah yang akan meninggalkan bulan suci Ramadan. Tahun depan kemungkinan besar Ramadan masih terus ada. Tapi pertanyaannya, kita masih ada apa enggak tahun depan bulan Ramadan? Ada yang bisa ngejamin? Enggak ada yang bisa ngejamin. Yuk kita maksimalkan waktu di bulan Ramadan ini untuk selalu kita meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan memperbanyak amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu. Hadirin hadirat, adik-adik yang saya muliakan, berbicara Ramadan tentu tidak lepas dengan keimanan seseorang. Orang yang beriman sudah pasti agamanya Islam. Namun orang Islam belum tentu dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman bisa bertambah, bisa berkurang. Iman para nabi, para rasul, iman orang-orang soleh terus bertambah, nggak pernah berkurang. Yang kedua, iman malaikat tidak bertambah, tidak berkurang. Yang ketiga, iman umat Islam pada umumnya bisa bertambah, bisa berkurang. Dan yang keempat, iman orang
kafir tidak pernah bertambah, namun selalu berkurang. Oleh sebab itu diawali ayat yang berkenaan dengan kewajiban puasa di bulan Ramadan diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah memulainya dengan sebutan wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Kenapa kok Allah nggak menyebut wahai orang-orang Islam, yang disebut wahai orang-orang yang beriman? Karena memang mereka yang menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, mereka lah orang yang betul-betul memiliki keimanan yang kokoh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau tanya sama adik-adik semua, ada apa enggak orang Islam yang kagak puasa? Ada apa banyak? Agamanya Islam, buka KTP-nya, kolom agamanya Islam. Iman, makanya kagak puasa. Kalau seandainya dia beriman, dia akan berpuasa. Oleh sebab itu diawali dengan ya ayyuhalladzina. Mungkin hari pertama sampai hari ketiga masih pada malu-malu, makan, minum, ngerokok di jalan. Kalau udah seminggu lebih itu udah beda urusan. Jadi kalau kita iseng nih, kita belanja keperluan lebaran di pasar Tanah Abang, itu yang rame bukan cuma toko-toko pakaian, tapi warung-warung nasi yang jual makanan penuh. Yang makan orang Islam rata-rata mayoritas muslimin muslimat, kan mereka membeli keperluan lebaran. Tapi kan kalau ada perempuan makan, ya alasannya datang bulan. Iya, datang bulan, tapi bukan berarti makan minum di depan umum. Kalau ada yang model begitu, tidak memiliki keimanan yang kokoh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa kagak, tapi persiapan untuk menyambut lebaran paling getol. Dari 30 hari bulan Ramadan, kalau batalnya 3 hari masih dimaklumi, oh sakit, mungkin musafir. Ini 30 hari batalnya 27 hari. Ada orang di sini? Ada nggak? Jangan sampai ada. Puasa memiliki keistimewaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan ibadah-ibadah yang lain. Makanya di dalam hadits qudsi Allah berfirman, al-hasanah bi asyri amsalihha ila sab'ami'ati dhi'fin illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Allah berfirman, setiap amal kebaikan itu pahalanya 10 sampai 700, tidak lebih dari itu. 10 sampai 700 pahala, kecuali puasa. Sesungguhnya orang itu berpuasa karena aku, maka akulah yang akan mengatur jumlah pahalanya. Orang itu puasa karena aku, kata Allah. Terus apakah sholat kita bukan karena Allah? Sholat karena Allah. Kita ngaji karena Allah. Kita bersedekah karena Allah. Orang yang pergi haji, pergi umroh
puasa itu tidak memiliki gerakan. Yang tahu orang puasa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia nggak ada yang tahu. Karena puasa tidak memiliki gerakan. Artinya apa? Tidak bisa ditunjukkan, tidak bisa dipamerkan untuk orang, nggak bisa. Beda sholat. Orang yang sholat giliran kagak ada yang ngeliat, sholatnya biasa-biasa aja. Giliran ada yang ngeliat, sholat ini khusyuk-khusyukin. Kenapa? Oh, ada yang ngeliat. Bisa dipamerkan. Agar apa? Agar dia mendapat pujian, agar dia mendapat sanjungan. Sedekah begitu juga. Kadang ada orang mengeluarkan sedekah karena nggak ada yang ngeliat, sedekahnya sedikit. Giliran ada yang ngeliat, sedekahnya banyak. Haji, umroh, semua ibadah bisa dipamerkan ke orang lain. Tidak halnya dengan ibadah puasa. Sekarang nih, atau mungkin kita lagi jalan di luar, bisa nggak kita bedain mana yang puasa mana yang enggak? Nah, yang bisa bedain siapa, yang tahu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada antar lagi jam belajar, tiba-tiba ada salah satu siswi izin sama gurunya, Pak, tuh izin ke toilet, ke kamar mandi. Giliran ke kamar mandi, bukan dia buang hajat, malah minum. Gurunya tahu nggak? Nggak tahu. Yang tahu siapa? Oh, Subhanahu. Oleh sebab itu, orang yang berpuasa maka melakukannya murni karena Allah Subhanahu. Manusia nggak bisa ada yang tahu. Allah tahu kita puasa. Hanya kita perbaiki deh puasa kita. Karena puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan menahan haus. Namun pada hakikatnya puasa ialah menahan untuk kita tidak melakukan keburukan, tidak melakukan dosa, tidak melakukan maksiat. Yang ditahan jangan hanya mulut untuk tidak masuk makanan dan minuman, mata juga bisa kita tahan, tangan bisa kita tahan, mulut, lisan bisa kita tahan untuk tidak melakukan ucapan yang melanggar syariat Allah, untuk tidak mengeluarkan perkataan yang mendatangkan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hakikatnya puasa. Nggak hanya sekedar makan dan minum. Kalau cuman nggak makan doang, kan ada beberapa binatang yang juga melakukan ritual puasa. Ada ular, kemudian ayam. Pada puasa itu binatang-binatang. Yang punya ayam, yang melihara ayam, coba deh sesekali kita cek. Ketika induk
15 Ramadan sudah kita lalui. Malam ini malam 16 Ramadan. Besok insya Allah malam 17 Ramadan. Malam nuzulul Quran. Malam diturunkannya Al-Quran. Dari sebelum Ramadan kita udah punya rencana. Ntar kalau masuk Ramadan saya mau baca Al-Quran satu hari satu juz. Saya mau tingkatkan lagi, kalau tahun lalu satu hari satu juz, Ramadan tahun ini satu hari 2 juz. Bisa 2 kali hatam Al-Quran. Sekarang udah hari ke-15. Saya mau tanya nih sama yang ada di sini. Jawab yang jujur. Tunjuk tangan yang sudah menghatamkan Al-Quran. Yang udah hatamin Al-Quran tunjuk tangan. Yang udah 20 juz tunjuk tangan. Yang udah 20 juz tunjuk tangan. Yang udah 15 juz tunjuk tangan. Berarti kalau 15 juz satu hari satu juz. Siapa di sini yang udah 15 juz? Baca apa? Ada? Ada nggak? Ada. 15 juz. Sini. Sini. Ini paling banyak berarti anak hadiah. Namanya kelas berapa? Dan yang di kelas 15 juz, alhamdulillah satu hari satu juz. Yang belum, ayo kita kejar. Kita manfaatkan Ramadan untuk kita memperbanyak membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah kalian Al-Quran, karena Al-Quran akan menjadi penolong bagi pembacanya. Kata Nabi, Al-Quran yang bakal nolongin mereka yang gemar membaca. Tapi sekarang kita lebih banyak ngelihat handphone apa ngelihat Al-Quran. Handphone bisa nolongin kita apa enggak? Handphone nggak bisa nolongin. Televisi nggak bisa nolongin. Komik, majalah, koran nggak bisa nolongin. Al-Quran lah yang kita baca.
tahun. Dibangunin nih anak. Nah, selamat ya, kamu sudah usia 17 tahun. Apa yang kamu mau minta sama ayah? Namanya orang kaya. Kamu mau minta apa? Mau minta mobil, motor, rumah, apartemen? Kalau kita ditawarin, kita jawab apa? Mau minta apa? Hah? Minta apaan? Minta paketan kuota aja selama 20 tahun biar puas kita main online. Minta paketan kuota, minta mobil, minta apa dah duniawi yang kita minta. Ini anak orang kaya, jawabannya bagus banget. Dia nih baru punya teman, anak pengajian, sering diajak sama temannya nih hadir di beberapa majelis. Mungkin yang ngajak sih lulusan sekolah Sa'adatul Abadiyah kali yang ngajak. Diajak ngaji, hadir di beberapa majelis, sering ngedengerin tausiah, sering ngedengerin ceramah. Ini anak orang kaya, tadi dia ngejawab, Bapak Ibu, kalau mau memberikan saya kado yang istimewa di usiaku yang 17 tahun ini, saya hanya minta tolong selamatkan saya untuk tidak lagi tinggal di dalam kuburan. Itu jawabannya. Gak minta motor, gak minta mobil. Saya gak mau tinggal di dalam kuburan. Bingung bapak ibunya ditanya, apa nak maksudmu nak tinggal di dalam kuburan? Kita ini tinggal di rumah yang besar, mewah, fasilitas serba ada, serba lengkap. Maksudmu apa nak tinggal di dalam kuburan? Dia jawab, aku telah mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh seorang ustadz mengutip hadis Nabi, yang dimana hadis itu berbunyi, Rasulullah bersabda, rumah yang tidak dibacakan Al-Quran maka rumah itu bagaikan kuburan. Ada hadisnya. Dia tanya sama ayah ibunya, Pak, Bu, 17 tahun saya tinggal di sini, belum pernah Bapak Ibu nyuruh saya baca Al-Quran. 17 tahun saya tinggal di sini, belum pernah saya mendengar Bapak Ibu membaca Al-Quran. Kita bertiga gak bisa baca Al-Quran, tapi tidak pernah Bapak mendatangkan guru ngaji untuk mengajarkan kita membaca Al-Quran. Tolong selamatkan saya untuk tidak lagi tinggal di dalam kuburan. Tersentuh ayah dan ibunya. Maka segera dia manggil guru ngaji, ngajarin dia bertiga baca Al-Quran. Nah kita nih selama ini kita tinggal di rumah, entah rumah pribadi, rumah sewa. Ada orang yang tinggalnya di rumah kos atau di apartemen, atau malah selama ini kita tinggal di dalam kuburan karena rumah kita tidak dibacakan Al-Quran. Yuk, mumpung masih ada 15 hari lagi, mumpung belum selesai Ramadan, kita ambil kesempatan untuk bisa menghatamkan Al-Quranul Karim. Al-Imam Muhammad bin Hasan Jamalul Lail, ada seorang imam besar di zamannya. Beliau karena ta'zimnya dengan Al-Quran, setiap kali dibaca Al-Quran, lidahnya ini merasakan manisnya madu. Luar biasa nih Imam Muhammad bin Hasan Jamalul Lail. Tiap kali baca Al-Quran merasakan manisnya madu di lidahnya. Makanya beliau tiap kali masuk bulan Ramadan baca Al-Qurannya cuma malam doang. Ketika puasa dia tidak baca Al-Quran. Kenapa? Ada alasan. Apa alasannya? Takut batal karena merasakan manisnya madu.
Belum lagi Imam Segaf. Imam Segaf ini yaitu Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf, yang pertama kali habaib yang memiliki julukan As-Segaf. Jadi yang family As-Segaf kakeknya pasti Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf. Beliau mempunyai kebiasaan khatam Al-Quran seharinya, bukan 4 juz, bukan 4 kali khatam Al-Quran tiap hari. 4 kali khatam Al-Quran siang, 4 kali khatam Al-Quran malam. Bukan 4 juz, bukan 4 kali khatam, berarti 120 juz Al-Quran dia baca. Kita nggak usah heran, apa iya, apa mungkin, mustahil. Enggak, mereka orang-orang kekasih Allah, para aulia Allah, waktu yang membutuhkan mereka. Beda dengan kita yang membutuhkan waktu, kita yang ngejar-ngejar waktu. Terlihat, oh emang sempat, emang keburu, karena kita nggak pernah coba. Coba dan kita cobain sehari 1 juz, mungkin 1 jam nggak memakan waktu lama. 1 jam cuman waktu kita baca fokus untuk Al-Quranul Karim. Ya Allah ya Rabbana, jadikanlah kami orang-orang yang memiliki keterikatan dengan Al-Quran. Orang-orang atau segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran semuanya dimuliakan oleh Allah. Malaikat Jibril, malaikat yang menyampaikan wahyu, yang membawa Al-Quran dari Allah untuk dititipkan kepada Nabi Muhammad, karena malaikat penyampai wahyu maka dijadikan apa? Paling afdolnya malaikat Jibril. Nabi Muhammad paling afdolnya Nabi, paling afdolnya Rasul, dimuliakan sebab apa? Karena dari beliaulah diturunkan Al-Quran. Malam Lailatul Qadar dimuliakan oleh Allah. Sebab apa? Di malam itu diturunkan Al-Quran. Bulan Ramadan dijadikan bulan yang mulia. Sebab apa? Karena di bulan itulah diturunkan Al-Quran. Dan kita nih, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, merupakan paling afdalnya umat, disebabkan karena kepada kita lah diturunkan Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang mendapat kesempatan untuk bisa menghatamkan Al-Quranul Karim. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan tidak dipisahkan kita dari perkumpulan ini kecuali Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Allah menerima semua amal ibadah kita. Allah menerima Al-Quran yang kita baca. Allah menerima sedekah yang kita keluarkan. Allah menerima sholat tarawih yang kita tunaikan. Allah menerima semua sunnah-sunnah yang diajarkan Nabi Muhammad yang selama ini kita kerjakan. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wassalamah min kulli idhm wal ghanimah min kulli bir wal fawza bil jannah wan najata minan nar wal afa 'indal hisab. Allahumma la tada' lana min magamina hadha dhanban illa ghafartah wala hamman wala ghamman illa farajtah wala karban illa nafastah wala dhurran illa kashaftah wala maridan illa syafaitah wala aiban illa satartah wala dainan illa qadaitah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah hiya laka ridan wala nasalah illa qadaitaha wa syartaha ya arhamar rahimin. Allahumma yassir lana al-yusra wa jannibna al-usra warzuqna khairal dunya wal akhirah. Allahumma barik lana fi auladina wa la tadhurruhum wa waffiqhum bi ta'atika warzuqna birrahum.
Al-Fatihah. Dari Ilyas bin Haji Ilyas, Hajjah Muhimmah binti Haji Musa, Insinyur Haji Zainal Arifin bin Kiai Haji Madani Ilyas, Bapak Amsori bin Kiai Haji Madani Ilyas, Bapak Tony Perkasa Hadianto bin R. Ardono, Annallah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yaskinhum jannah, ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya tausiah agama Fauzan Hasanah disampaikan oleh guru kita Habib Syakir bin Den Alidus. Semoga bermanfaat bagi siswa-siswi bagi santriwan santriwati di hari akhir ini. Mohon perhatikan yang terdaftar namanya yang mendapat santunan jangan pulang dulu ya, baik SMP SMK yang terdaftar namanya di dalam yang mendapatkan santunan jangan pulang dulu ya. Harap